wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Anandaku, masih ingatkah kalian pembelajaran PKN pada semester 1? Kita membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Apa saja? Ya, ada keberagaman suku, budaya, agama, keberagaman bahasa, dan lain-lain. Nah, bagaimana ya sikap kita seharusnya menanggapi keberagaman itu? Ya, betul sekali. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Kalau Anandaku sudah bisa menghargai dan menghormati, berarti Anandaku sudah bisa memahami keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Dan ini sangat penting Anandaku. Kenapa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Anandaku semua pasti masih ingat bahwa keragaman masyarakat di Indonesia itu sangatlah banyak. Nah, untuk itu kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kita harus menganggap keragaman di Indonesia itu merupakan kekayaan Indonesia. Keragaman Indonesia hendaklah kita anggap sebagai kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, karena kita akan mengetahui betapa kayanya khasanah budaya nasional kita. Jika kita kurang memahami keragaman Indonesia, akan berdampak negatif bagi negara kita. Apa saja? Ini adalah beberapa dampak negatif dari tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, terjadinya konflik, baik itu konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik itu karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif yang kita bahas tadi bisa kita hindari jika kita menyadari bahwa keragaman masyarakat Indonesia sudah menjadi identitas bangsa kita, bahkan sudah ada sejak zaman dulu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Ini sudah menjadi simbol dan semboyan negara kita sejak dulu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, hendaklah kita bersikap saling menghargai atau toleransi dalam keragaman. Ada beberapa tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Ini dia contohnya. Tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat.
baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi juga bisa kita lakukan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa membuat terpecah belahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja sikapnya? Sikap yang hendaknya kita hindari agar tidak terpecah belahnya persatuan dan kesatuan adalah 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. 5. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nah, itu tadi penjelasan kita hari ini. Sangat penting bukan kita memahami keragaman Indonesia. Dengan begitu negara kita akan menjadi aman, damai, dan sejahtera. Untuk memahami lebih jauh, kalian bisa membaca modul pendidikan kewarganegaraan kalian pada halaman 151 sampai 152. Dibaca dengan saksama agar bisa lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Kemudian Ustazah punya tugas untuk kalian. Dikerjakan ya. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya di buku bergaris menggunakan pulpen. Tulis nama dan kelas kalian. Kirimkan ke Ustazah Sari. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa menambah wawasan kalian dan bisa menumbuhkan rasa empati kalian, meningkatkan rasa toleransi kalian sehingga kita bisa sama-sama hidup rukun dalam keberagaman. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah Sari. Salah kurangnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.